Renungan Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 1 Oktober 2021. Judul renungan, Partisipasi bagi Amanat Agungnya. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 17 sampai 20 dan Markus pasal 16 ayat 15. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sewaktu SMP, saya pernah mewakili sekolah untuk dilibatkan dalam mendukung para penyusun undang-undang tentang perdagangan manusia atau human trafficking. Dukungan siswa adalah hal yang sangat penting bagi para penyusun tersebut. Untuk pertama kalinya, saya bertemu dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Saya mempunyai kesempatan untuk mendengarkan penjelasan tentang bahayanya perdagangan manusia. Betapa jahatnya manusia yang dikuasai oleh dosa. Tega mengeksploitasi sesamanya demi memuaskan hawa nafsunya yang jahat. Hanya Injil Kristus yang dapat membebaskan mereka dari kejahatan tersebut. Untuk bisa menerangi orang-orang yang jahat itu, maka gereja harus berperan aktif dalam memerankan perannya sebagai agen perubahan. Dimulai dengan memuridkan jemaat, mengarahkan, melatih jemaat untuk merenungkan dan menaati kebenaran firman Tuhan. Kemudian, mengutus mereka ke marketplace sebagai misionaris kerajaan Allah. Dengan demikian, dapat memengaruhi kota ini, bangsa ini, bahkan dunia ini. Pada nats renungan hari ini, Kristus memberikan amanat agungnya bagi murid-muridnya. Sasaran dari amanat agung itu adalah menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Semua usaha yang dimulai dari penginjilan, baptisan, dan ajaran bermuara kepada semua suku, bangsa, dan bahasa menjadi murid Kristus. Sebuah misi yang sangat besar. Misi mencakup dunia, tetapi tidak sampai di sana. Dalam Markus pasal 16 ayat 15, Kristus memberikan perintah yang lebih spesifik lagi, yaitu memberitakan Injil kepada segala makhluk atau creation. Injil kepada semua ciptaan. Artinya adalah melalui semua bangsa menjadi murid Kristus. Berdampak kepada seluruh alam ciptaan, makhluk hidup mengalami sukacita dari pembebasan Kristus. Roma pasal 8 ayat 19 sampai 21. Ini adalah proyek yang sangat besar. Semua murid Kristus dipanggil untuk terlibat dalam amanat agung ini. Tentu Kristus tidak membiarkan mereka melakukan amanat agung ini dengan kekuatan diri mereka sendiri. Melainkan, Dia memberikan kemampuan, kekuatan, kesatuan kepada mereka. Dia senantiasa menyertai murid-muridnya untuk melakukan amanat agung ini sampai kepada akhir zaman. Ayat 20.
Kita adalah murid-murid Kristus yang diberikan amanat agung ini. Kita adalah gerejanya yang harus bersatu, bahu-membahu untuk mengerjakan amanat agung ini. Dimulai dari diri kita masing-masing yang terus berjuang untuk menghidupi kualitas seorang murid Kristus. Kita mau dilatih untuk menaati kebenaran firman Tuhan. Kita mau dimuridkan, diarahkan oleh orang-orang yang Tuhan pakai untuk memuridkan kita di tengah-tengah gereja maupun komunitas rohani kita. Kita mau diperlengkapi sebagai murid Kristus sekaligus misionaris kerajaan Allah untuk memberitakan Injil Kristus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita siap diutus ke marketplace untuk memerankan peran kita sebagai agen-agen perubahan. Melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam kita akan menyertai, menguatkan, menopang kita untuk mengerjakan amanat agung ini. Siapapun kita, apapun profesi kita, bagaimanapun masa lalu kita, di dalam anugerah Allah kita dijadikan murid Kristus sekaligus misionarisnya untuk menyuarakan kebenaran bagi lingkungan kita, kota kita, bangsa ini, bahkan dunia ini. Tidak ada keagungan lebih tinggi dalam hidup ini selain mempersembahkan diri bagi amanat agungnya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.